Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Cawet Cangkruan Ruwet. Episode kali ini kita kembali lagi akan membahas sesuatu isu yang sedang diperbincangkan di negeri Konoha. Dan langsung saja di sini saya akan memperkenalkan kedua bintang tamu. Ada dua bintang tamu. Yang pertama ada masyarakat asli dan yang kedua adalah bintang tamu jauh-jauh dari Afrika Selatan. Enggak. Jauh-jauh dari negeri Ringin Pitu. Mungkin langsung saja untuk para bintang tamu memperkenalkan diri masing-masing. Dari sebelah kiri saya terlebih dahulu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ardito Pratama. Mungkin silahkan sebelah kiri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja perkenalkan, nama saya Sarwana Putra, cukup singkat saja. Siapa Mas? Sarwana Putra. Sarwan. Oh, gitu. Iya. Sarwan Sapu. Salam kenal Mas, salam kenal. Salam kenal dulu. Salam kenal. Oke. Salam kenal. Aslinya mana Mas? Asli saya itu ya belum bisa diucapkan itu dari desa Ring itu nggak bisa sih, karena ayah saya itu dari Ngantru dan ibu saya itu asli Ring Pitu. Jadi bisa disebut juga ke Ngantru dan Ringin Pitu gitu Mas ya tempat Iya. tinggalnya. Mungkin langsung saja untuk episode kali ini kita akan sedikit membahas tentang negara merdeka. Tapi sudahkah kita benar-benar merdeka? Nah, merdeka katanya udah dari 1945. Tapi banyak yang bilang hidup kok rasanya cuma gini-gini saja. Mungkin dari narasumber bisa menjabarkan apakah kita ini sudah merdeka atau belum ya? Sepertinya sudah Mas. Sepertinya sudah. Ya, nggak apa-apa sih. Mungkin dari Mas Samir ya. Samir apa siapa tadi? Gimana Mas ya? Mungkin sudah merdeka tetapi masih banyak rakyat yang masih kurang mampu. Oh, kurang mampu atau kurang sejahtera gitu Mas ya. Apakah sudah termasuk merdeka kan itu? Gimana ya Mas ya? Saya juga merasakan saya hidup di negeri ini kan ya sudah merdeka. Dan bisa disebutkan juga kan negara kita kan sudah tidak ada perang lagi. Ya, Mungkin betul. saya bertanya ke Mas siapa tadi, Mas Samir ya? Sarwana. Iya, Sarwana Mas. Iya. Sarwana, Mas Oke. Sarwana mungkin sebagai tokoh yang berpengalaman di bidang politik. Enggak. Saya saja masih belum kuliah loh ya. Oh, sebelum Oke, kuliah. siap. Mungkin menurut Mas Sarwana bagaimana ya? Apakah negara kita ini sudah merdeka atau belum? Kalau menurut penglihatan saya itu sebagian provinsi itu sudah merasakan merdeka karena tidak mengalami konflik-konflik dalam ekonomi. Namun di provinsi lain seperti Papua atau Kalimantan, dilihat-lihat semua serba mahal juga. Terlebih lagi di Papua, dan saya melihat konflik-konflik itu konteksnya juga sama. Ditambah lagi dengan provinsi Aceh. Provinsi Aceh juga minta merdeka dan provinsi Papua juga ingin merdeka karena provinsi-provinsi tersebut itu tidak mendapatkan sebuah keadilan. Karena kayak segi ekonomi atau segi fasilitas infrastruktur itu kesannya itu kayak kurang daripada di provinsi-provinsi lain. Kesannya kayak orang-orang rakyat di sana itu kelihatannya kayak diskriminasi gitu. Merasa diskriminasi oleh para atasan. Begitu Mas. Oh begitu ya. Mungkin bisa saya simpulkan dari provinsi
Papua sampai ke Kalimantan ya Mas. Kalimantan atau Aceh tadi? Antara Kalimantan, Aceh. Aceh sama Papua. Tapi saya lihat itu Mas ya, di provinsi masing-masing tersebut kan banyak apa ya Mas ya, kayak sumber daya alam, terus banyak contohnya kayak di Papua kan banyak sekali sumber daya alamnya Mas. Kenapa kok masih apa ya, masih masyarakat itu kok masih merasakan kekurangan tersebut, padahal kan di sana kan sumber dayanya sudah lengkap. Terus di Aceh juga kan juga sama, sudah lengkap juga. Mungkin gini Mas, suatu daerah yang mempunyai tambang minyak atau gimana itu tidak di apa ya? Mungkin maksud Mas Dito itu mempunyai pertambangan minyak atau pertambangan yang lain, itu kita mengekspornya itu dengan cara mentah, maksudnya begitu. Iya. Lalu kita mengekspor di negara lain dan kita membelinya kembali dengan kondisi yang matang, kan gitu? Dengan harga yang mahal. Iya. Iya. Nah, Kok bisa gitu Mas ya? Kenapa kok kita tidak bisa membuat, maksudnya kan kita sudah ada sumber dayanya. Iya. Kenapa kita tidak bisa mengolahnya sendiri? Padahal kan kita kalau dibilang SDM kan banyak sekali di negara kita. Kenapa kok kita harus mengekspor, harus orang negara lain dulu yang mengelola hasil minyak kita, terus kita beli lagi kan apa Mas ya, kayak percuma gitu loh Mas. Padahal kan kita di sini kan juga banyak SDM yang pintar-pintar, yang insinyur-insinyur yang bisa mengelola kayaknya minyak-minyak itu per apa ya itu namanya, minyak ya Mas ya bisa. Iya. Kenapa kok kita tidak mau mengelola sendiri? Kenapa kok kita mengandalkan negara lain Mas? Bukannya kita tidak mau. Saya itu menangkap dari beberapa sumber. Kalangan anak-anak muda sekarang itu saya akui emang hebat. Mempunyai suatu inisiatif untuk belajar, untuk mengubah minyak bumi ini menjadi bahan bakar yang murni. Namun, meskipun mereka kalangan muda itu melakukan suatu riset, kelihatannya terima kasih. sama yang di atas itu kayak nggak digubris gitu. Tidak digubris ya, Malah menurut atasan itu kesannya itu mengancam. mengancam. Kok bisa gitu Mas ya? Karena gimana ya? Atasan itu tidak mau menang sendiri, tidak mau untuk tidak mau untuk Terima bersama. kasih Mas. Oh gitu. Tidak mau rugi ya istilahnya. Iya, tidak mau rugi. Gitu. Namun kalau dilihat dari itu saja, ya maklumlah kalau orang-orang pengangguran itu semakin banyak. Karena juga di samping itu kata Masnya tadi, ekonomi juga semakin sulit. Jadi bagaimana kita menempuh pendidikan kalau secara ekonomi itu sulit? Iya. Kan juga ada juga kan program yang sekarang itu kan ada program juga sekolah gratis ya Mas ya. Mungkin itu apakah ya bisa menjadi salah satu solusi seperti kayak keluarga kita tidak mampu, apakah itu sebagai solusi lebih memiliki pengetahuan yang banyak, walaupun perekonomian kita itu maksudnya biasa-biasa saja atau tidak mampu. Kalau mendengar dari salah satu teman saya itu bilang, kamu gimana sih ya saya jangan masuk kuliah dalam keadaan ekonomi kayak gini gitu. Dia bilang, aku masuk beasiswa. Sistemnya itu bagaimana? Kalau nggak salah itu per semester itu diberi Uang diberi saku. uang saku Iya, uang saku. senilai 4 juta kalau nggak salah, 4 juta sekian gitu. Namun ada juga yang kalangan orang menengah ke atas, Iya. itu mendapat beasiswa juga. Iya. Namun itu uangnya itu disalahgunakan. Benar sekali. Benar. Ya saya melihat kalau hal-hal yang seperti itu, terutama kalangan menengah ke atas, udah dapat uang, seharusnya dibuat kuliah tapi pakai begituan.
Ya kita semua yang menjadi kalangan menengah ke bawah itu kayak Apa ya? kenapa harus orang itu gitu. Iya, Kan iri. kita yang lebih membutuhkan gitu. Iya, benar sekali. Berarti itu tidak tepat sasaran. Iya. Ya, benar sekali. Belum lagi kalau sudah lulus kita apa ya terbayang-bayang gelar kita. Nah seperti kan kebanyakan seperti itu Thomas. Iya. Kita sudah apa ya memikul gelar kita itu untuk mencari pekerjaan seperti itu. Oke kan ya apa ya maksudnya kan selama kuliah itu kan ada juga yang belum memiliki pekerjaan sama sekali. Iya. Kan ada juga yang sudah memiliki pekerjaan kan ada juga yang belum. Mungkin salah satu kesulitannya seperti itu. Mungkin langsung setelah lulus langsung terjun ke apa istilahnya ke masyarakat atau ke perusahaan kan itu sangat sulit kalau tidak memiliki pengalaman. Ya. Iya. Apalagi tidak memiliki orang dalam. Yes, yeah. Well. Apakah ada tuh Mas seperti itu di perusahaan orang dalam itu? Ada. Ada. Oh baru tahu Mas saya. Iya. Tahu job fair? Ya. Job fair itu. Tahu. Itu semua kan di antara beberapa perusahaan itu kan selalu mengadakan suatu apa itu seminar, lalu ada suatu pendaftaran. Iya. Itu sebenarnya itu bukan lowongan pekerjaan, namun sebuah pameran perusahaan. Nah, gimana nasibnya kalau orang-orang itu melamar di perusahaan tersebut? Kemungkinan banyak itu tidak diterima. Nggak diterima Mas? Iya. Oh gitu ya? Karena niatnya perusahaan itu mengadakan job fair di sekolah itu cuma pameran. Pameran. Iya. Bukan untuk membuka merekrut lowongan pekerjaan. merekrut orang lagi gitu. enggak. Bukan. Oh seperti itu. Menemukan suatu video itu beberapa berkas-berkas lamaran para pendaftar itu semuanya itu pada diarsipkan semua. Kayak tumpukan buku kayak loakan gitu. Oh iya. Oh hanya disimpan saja Mas ya? Iya. Tapi apa ya? Saya juga pernah lihat tuh ketika apa itu namanya Job fair. job fair itu ada juga yang apa Mas ya dipanggil lagi gitu Mas yang dihubungi kembali. Itu biasanya itu perusahaan tertentu kayak contohnya PT Pertambangan kayak Pama gitu. Iya. Itu kan sudah resmi, sudah besar. Kalau semisal PT sebesar itu mengadakan suatu job fair hanya untuk pamer dan main-main, kelihatannya nggak mungkin deh. Oh mungkin perusahaan-perusahaan itu ada kebijakan tersendiri Mas. Iya. Ada yang tidak mau mengambil risiko terlalu tinggi lah istilahnya. Soalnya juga kan di negara kita kan juga semakin banyak yang mendaftar semakin menumpuk dan semakin apa ya istilahnya semakin besar pengeluaran perusahaan tersebut lagi ya. Tapi ada yang lebih sulit daripada pengalaman. Apa Mas? Fisik. Fisik. Nah, benar juga itu. Kulino manja ketika tidak kuat Mas paling ya. Tidak mampu paling ya ketika di lapangan. Mungkin tidak terbiasa dengan medan yang berat. Iya bisa juga. Ya, kalau Medan mungkin kita bisa apa ya mempelajarinya lebih lanjut. Namun Beradaptasi. yang orang yang nggak kuat itu medan omongan. Oh iya, paham ya. Siap. Iya. Banyak sekali itu ya. Apa ya sindir-sindiran lah istilahnya. Ya, tapi Kamu- kayak desainnya itu kelihatannya nggak sindir-sindiran deh. Iya. Kayaknya kayak misalnya kayak marahi gitu, tapi di depan banyak orang. Iya. Omongan yang nggak enak. Ya, Oh, anu lah istilahnya membikin malu kita di depan banyak orang. ya, Itu yang membuat hati kita kesal. ya. Ya siapa ya orang yang kuat kayak gitu? Ya nggak ada Mas. Kuat karena apa? Karena alasan karena niat kita di sini untuk bekerja. Iya. Ya, itu sama saja menyerang mental kita. Benar. Kan kita tujuannya untuk bekerja untuk membanggakan kedua orang tua kita. Mungkin kembali lagi apa ya Mas? Kembali lagi bagaimana Mas ya cara mengatasi pengangguran itu Mas di negara kita. Itu Mas. Saya yang masih bingung itu. Kan mungkin apa ya? Mungkin kalau
dari saya Mas ya. Ketika kita tidak memiliki apa ya, ketika kita tidak memiliki latar belakang pendidikan yang mumpuni, bisakah apa ya, mungkin dari pemerintah itu apakah ya bisa membuka lapangan pekerjaan khusus untuk para orang yang belum apa ya, istilahnya kemampuannya itu belum terbukti lah, belum teruji. Tapi kita sudah memiliki bekal pendidikan ketika kita di sekolah. Kalangan muda saja dilarang untuk berinovasi, gimana cara membuat usaha? Karena semua usaha itu berdasarkan dari inovasi. Riset beberapa riset. Kita riset aja menunjukkan kepada yang atasan itu, atasan saja merasa terancam. Gimana kita membuat perusahaan? Padahal kan ada juga sekolah apa ya, pemuda di mana ya dulu di Bandung menciptakan sesuatu, daun-daunan atau pupuk kompos itu menjadi bensin. Oh, bukan. Itu bukan dedaunan atau plastik. Plastik. Iya. Oh iya plastik. Oh iya. Kan dia kan sudah apa ya, sudah mempresentasikan di mana-mana. Terus awal-awalnya itu didukung, Mas. Tapi ketika lama kelamaan kok menghilang, beritanya sudah hilang. Seperti contoh dulu TV ketika zamannya Pak Jokowi ya. Itu kan ada sekolah kan menciptakan TV, terus sekarang TV-nya itu dibakar atau dihancurkan karena tahu. tidak memenuhi standar SNI. Tapi pertanyaan saya cuma satu deh. Kalau tidak memenuhi SNI, kenapa harus dibakar? Kan bisa diperbaiki lebih lanjut. Iya, itu Mas yang bikin bingung itu, kenapa kok negara kita itu membikin apa ya, ribet tersendiri gitu loh. Mungkin gini Mas, orang tersebut merasa tersaingi. Apakah begitu? Nah, benar itu benar. Jadi para kalangan atas yang saya maksud itu merasa terancam karena takut bisnisnya akan hancur. Iya. Ya kan, padahal kan kita itu di negara yang merdeka, Mas, kan wajib, maksudnya bebas untuk apa ya? Bebas untuk menginovasikan ide-ide kita tuh, Mas. Kan seharusnya bangga. Orang negara kita sendiri bisa membuat contohnya televisi, bisa membuat plastik menjadi bensin, terus bisa membuat alat peraga untuk kesehatan. Kenapa kok malah dihilangkan begitu saja? Malah kita lebih banyak mengambil dari negara-negara lain. Apakah ya mungkin dari kita sendiri itu tidak percaya dengan generasi muda kita, atau masih takut istilahnya takut untuk membantu mengembangkan inovasi kita? Apa negara kita hanya kita cari yang sudah teruji aja, sudah jadi, sudah teruji dan sudah terkenal juga di negara lain? Apakah mungkin seperti itu alasannya kenapa kayak kita itu berinovasi, ketika kita membuat ide-ide baru, awal-awalnya saja kita diberi modal tapi kelanjutnya tidak ada kejelasan. Tapi kalau menurut penanggapan saya itu mungkin bukan membeli atau menerima hal-hal yang sudah pasti, kayak sudah bersertifikat atau sudah besar. Kelihatannya kayak bukan. Namun kelihatannya atasan itu semakin takut bahwa rakyat itu pintar. Oh, seperti itu. Kok bisa takut ya, Mas? Kan rakyat menciptakan itu kan dikembalikan ke negara lagi tuh, Mas. Kan kita membanggakan negara. Kan seharusnya kan yang di atas kan harus bangga. Negara kita sudah bisa menciptakan alat-alat sendiri dan bisa mengembangkan alat sendiri, kan seharusnya didukung. Kenapa kok harus takut? Apakah mungkin itu salah satu ingin punya kepentingan tersendiri atau punya kaligong dengan negara lain? Apakah bisa disebut seperti itu juga? Kita berpikir lagi, kalau semisal kita membuat TV, kita tahu komponen-komponennya harus dibuat dan kita tahu
berapa harga komponen-komponen tersebut. Apakah impas dengan TV impor yang kita beli itu? Kalau otomatis kita membuat TV, komponen-komponen itu kan otomatis kan semakin murah. Iya. Dan biaya jasa itu tidak terlalu mahal daripada kita membeli impor. Yang selanjutnya nih Mas, ini banyak sekali desas-desus pengalian isu korupsi Mas. Tapi pengalian isu korupsinya itu isunya Teralihkan. yang teralihkan dengan sound horeg. Apakah itu salah satu pengalian isu yang ada di negara Konoha ini? Masa ya pengalian isunya dipindah ke seperti itu? Ya bukannya mau berani dengan keputusan pimpinan Mas ya, atau keputusan pemerintah. Cuma kita kan mau membicarakan saja apakah itu ada termasuk pengalian isu seperti itu. Gimana ya kalau cara menanggapi kayak kasus-kasus korupsi ini berdasarkan dengan hukum sonorek? Dinilai secara kebetulan dalam membahas hal itu atau tidak, saya juga tidak tahu. Karena aneh juga setelah kejadian korupsi sebanyak ini lalu ada ada orang yang memfatwakan bahwa sonorek itu haram. Dan juga dipikir itu juga melalui Bathul Masail juga. Apakah, pertanyaan saya itu cuma satu, apakah Bathul Masail itu memang direncanakan setelah kasus itu? Itu saja yang saya bingungkan. Sama Mas, saya juga bingung. Masa kita mengambil suatu keputusan itu mendadak begitu saja sudah jadi. Setelah kan sonorek kan itu sudah lama tuh Mas. Maksudnya udah ada kan ya sudah lama. Kenapa kok baru sekarang itu ramai sekali dibicarakan sonorek itu haram seperti itu. Padahal kan sudah dari dulu kan sudah ada sonorek. Ya itu yang kan malah apa ya, kita kan sebagai masyarakat awam kan jadi berpikiran negatif. Apakah ini salah satu pengalian isu? Soalnya kan beberapa bulan yang lalu kan banyak sekali kasus-kasus korupsi yang terungkap. Begitu banyak sampai triliunan, 200 miliar. Cuma awal-awalnya saja dibahas secara detail tapi lama-kelamaan hilang juga. Kan juga nggak cuma kasus-kasus korupsi juga Mas, kasus yang lain kan saya tidak mau menyebutkan, kan banyak juga yang apa ya sudah tidak ada beritanya lagi, sudah ketika apa ya viral hanya awal-awalnya saja Dan hilang gitu. ya, langsung hilang dan tidak ada bekas sama sekali, kayak tidak ada masalah sama sekali gitu loh Mas. Itu yang bikin aneh itu sekali. Kalau membicarakan sonorek itu haram, bisa jadi haram, bisa juga jadi halal. Ya. Tergantung kita memakai sonorek itu untuk apa. Benar sekali. Tapi kalau dilihat-lihat dari sekarang, sonorek itu dicampur dengan hal yang maksiat juga. Iya, ada juga seperti itu. Karena saya sempat datang di salah satu pengajian itu. Itu mereka itu pakai sound system, ya sistemnya juga horek. Iya. Namun itu dibuat pengajian dan penceramah itu berkata bahwa sound horek itu bisa jadi halal tergantung penempatannya kita gunakan seperti apa. Betul sekali. Betul. Namun orang-orang awam itu hanya menangkap bahwa sound horek itu haram. Nah, gitu. ya. Ya kan mungkin ya karena kan tidak masyarakat awam kan tidak tahu. Kan dia taunya hanya dari berita sound itu haram gitu aja. Iya. Ya makanya setidaknya kan setelah kita memberitakan seperti itu kan dari pemerintah itu kan menjelaskan apa alasannya kok sound horeg itu haram. Mungkin kan ada solusi juga untuk masalah sound horeg juga. Mungkin kalau kayak suaranya mungkin bisa dikecilin kan juga bisa. Maksudnya kan dibicarakan secara baik-baik kan juga bisa. Mungkin masyarakat geram kan karena suaranya berisik, terus karena Merusak. kayak masyarakat apa itu yang lihat-lihat itu kayak kendaraannya itu diparkir sembarangan. Iya, juga ada keluarga yang sakit, kita kan enggak tahu. Iya nggak tahu.
mungkin ya sebelum melakukan apa ya istilahnya sebelum membuat event kan diberitahukan dulu kepada para pengusaha soundwork atau pengusaha atau para masyarakat kan diberitahukan apa ya ini batasan maksimal untuk soundworknya, jangan langsung kita diberitakan soundwork itu haram dan tidak diberi kejelasan, kan itu yang membuat masyarakat itu bingung juga. Oke, namun kita balikan. Sonorek misal ada aturan sendiri untuk suaranya seberapa. Namun orang-orang tersebut belum tentu menerima, belum sanggup menerima juga. Iya. Ada yang katanya kok suara segini? Ini namanya bukan horek. Ini namanya cuman musik-musikan aja. Horek nggak gini. Itu yang sulit juga Mas. Meyakinkan apa ya? Meyakinkan masyarakat juga kan ya sulit. Mungkin masyarakat kan pengennya itu kan seneng-seneng lah istilahnya. Ya gimana ya Mas ya, kita juga sulit juga mau membicarakan lebih lanjutnya. Soalnya kan kita pengennya itu kan ya semisal kayak haram kan dikasih tahu, jangan cuma dikasih tahu haramnya saja. Kan halalnya kan juga ada. Ya kan kita juga memakai barang-barang haram kalau semua itu diharamkan. Iya. Kita kan Ya. ya kan semua kayak kita pakai baju kan dari zaman dulu apa ada? Enggak ada. Mungkin semua bahan dari maksudnya dari sesudah apa ya? Sesudah zamannya apa ya? Zaman modern lah istilahnya kita memakai barang-barang yang tidak ada di zaman-zaman dulu. Iya. Maksudnya kan ya juga diberi kejelasan gitu loh Mas. Tapi juga menjelaskan juga bahwa sonorek itu haram kan juga dijelaskan. Basul Masail juga menjelaskan bahwa sonorek haram kenapa? Ada perbandingan suatu pendapat, di mana pendapat itu sekiranya imbang, maka itu yang diambil. Namun oknum-oknum kan selalu memotong video. Iya benar, ada juga. Itu yang apa ya membuat masyarakat itu salah paham mungkin. Iya. Salah paham dan kan juga maksudnya kan akhir-akhir ini kan juga banyak berita hoax. Makanya juga masyarakat itu apa ya masih belum bisa memilih lah. Iya. Itu yang benar atau yang tidak benar. Kalau di kalangan muda seperti kita itu ya mungkin sangat berhati-hati. Iya berhati-hati. Namun di atas kita ya juga Nggak tahu. Ya mungkin itu saja pembahasan kita kali ini. Kita sudah berbincang-bincang lama, tidak terasa. Ya semoga perbincangan kita ini bermanfaat bagi teman-teman. Bagi banyak orang. Banyak orang bagi penonton-penonton kita. Sekian terima kasih juga kepada para narasumber dan terima kasih juga kepada para penonton yang setia menonton kita. Sekian episode pada kali ini. Mungkin kita ketemu lagi ke episode Selanjutnya. berikutnya. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan like dan comment. share, komen. Sekian, sampai jumpa di Cawat Cawat selanjutnya. Cangkruan Ruwet.